Nah, kalau memang Al-Quran sudah dituliskan oleh Allah ya, nah kenapa nggak Al-Quran langsung dikasih ke malaikat Jibril? Kan kita udah tahu nih bahwa malaikat Jibril kan bisa menjadi manusia nih. Karena dan aku nih kan aku tahu nih dengar dari teman-teman Muslim pernah menyatakan bahwa malaikat Jibril berubah menjadi manusia untuk meniupkan roh ke dalam kandungan Maryam. Bener ya? Ya Bang ya? Bukan menjadi manusia lalu meniup, enggak. Jadi gimana coba? Pada saat beliau datang kemudian menjelma menjadi manusia, dia mendatangkan informasi kalau Maryam akan mengandung seorang anak yang berasal dari Tuhan. Iya, tapi tetap kan itu kan dia jadi manusia kan? Bener kan? Ya, betul. Iya, makanya kan tadi kan aku bilang pada saat itu kan malaikat Jibril kan dia berubah menjadi manusia dan meniupkan roh itu ke dalam kandungan Maria. Nah, yang kita tahu tuh kan berarti Al-Qur'an itu kan ini sebelum Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril berarti Al-Qur'an itu kan udah ada tuh ya Bang ya. Nah, Yes. Al-Qur'an itu udah ada. Nah, kenapa Allah tidak langsung memberikan Al-Quran ini gitu loh kepada malaikat Jibril gitu loh Bang. Nah sedangkan kalau misalkan Allah langsung bercerita memberikan wahyunya kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan berarti tidak ada yang mengetahui loh Bang. Maksudnya gini, berarti nggak ada yang tahu dong isi Al-Quran itu. Sedangkan malaikat Jibril kan nggak tahu, tuh isi Al-Quran itu. Nah, yang kita tahu bahwa Allah kan sudah tulis nih, udah tulis dan disimpan rapi nih, udah rapi-rapi banget tuh disimpan. Tapi kenapa malaikat Jibril pun belum tahu bentuknya nih Al-Quran ini seperti apa? Cuman pada saat Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, bukan bentuk Al-Quran tetapi hanya sekedar kayak firman kepada Nabi Musa gitu kan. Nah itu tuh yang saya tanya ya, kenapa nggak Al-Quran langsung dikasih ke malaikat Jibril, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya, berarti Al-Quran ini tidak ada yang tahu, malaikat Jibril pun nggak tahu nih seperti apa bentuknya dan tulisannya gitu, dan apa yang tertulis di situ gitu. Dan yang saya ambil nih Bang ya, sorry nih yang saya ambil nih gitu. Jadi kita itu nggak tahu nih Al-Quran ini yang disimpan ini seperti apa, dan tulisannya juga kita nggak tahu apa ini di dalam tulisan ini gitu. Tetapi cuman yang kita tahu itu bahwa Allah hanya memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Nah kenapa kenapa Al-Quran ini cuma hanya disimpan aja gitu, kenapa nggak dikasih langsung aja kepada malaikat Jibril, supaya malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad ini adalah Al-Quran itu gitu. Ibaratkan ya memperlihatkan lah gitu, setidaknya kalaupun mau dibalikin ya balikin gitu. Jadi kita tuh orang awam tuh tahu bener-bener bahwa itu adalah kalam Allah yang disimpan gitu loh. Tapi itu ya nggak apa-apa ya. Oke. Berapa kali Ica bilang Bang Juma, itu pertanyaannya. Jadi gini, terkait dengan Al-Quranul Karim, sekali lagi saya katakan, tadi saya sudah membacakan dalil, tujuan daripada Al-Quran itu diwahyukan adalah untuk membimbing seluruh umat manusia kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang lurus. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Lalu Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Cara membimbingnya kemudian adalah Al-Quran diwahyukan secara perlahan-lahan. Wa Quran qara'nahu litaqra 'alan nasi ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran diwahyukan berangsur-angsur agar engkau wahai Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami mewahyukannya secara bertahap. Ini Al-Quran menjelaskan itu. Kenapa demikian? Karena setiap dalil, setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah ditugaskan kemudian untuk menjelaskan isi daripada ayat itu. Apa pembenarannya? An-Nahl
ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Setiap datang ayat kepada Rasulullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan ayat itu. Penjelasan daripada ayat inilah yang disebut dengan hadits. Setiap ayat datang, Rasulullah bacakan, setelah dibacakan, Rasulullah menjelaskan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah sebagai buku panduan untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya sekelompok manusia, bukan juga hanya untuk satu zaman, tapi seluruh umat manusia sampai kepada kiamat itu datang. Maka ketentuan, ketetapan, hukum-hukum, ketetapan, perintah dan larangan Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah sebagai nabi penutup ini harus betul-betul dijelaskan, diterangkan secara terperinci, item per item berkaitan dengan hukum yang didatangkan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Maka Al-Quran diwahyukan secara berlahan-lahan dan diwahyukan secara bertahap-tahap. 22 tahun lamanya. Satu-satunya nabi yang menerima kitab suci yang lama seperti ini hanya beliau. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Salomo, dan juga nabi-nabi yang lain itu tidak lama seperti baginda Rasulullah. Kenapa? Karena kitab yang diturunkan Allah kepada mereka hanya berlaku kepada kaumnya masing-masing. Oke. Dan Saya siapa pula yang bilang bahwa Al-Quran itu tidak diketahui seperti apa bentuknya oleh malaikat dan Rasulullah SAW? ya, silakan Asy-Syura Dinda, ayat diambil 7. alih dulu. Wa Saya kadzalika bikin kopi. auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Al-Quran yang berbahasa Arab. Siapa bilang malaikat tidak tahu Al-Quran seperti apa? Oke, saya bentar bang, saya minta ayatnya bang. Asy-Syura ayat 7. Asurah ayat 7 ya. Surah Asurah ya bang ya. Asurah apa Azura? Surah Surat ke-42 kalau nggak salah. 42 Surat ya 42 coba. Surat apa bang? Allah. Maaf lah, aku nggak ngerti bang. Ya cari aja surat ke-4 41 42 Ya, ya 42 bilang saja 42. surah nomor berapa kok ayatnya Iya, supaya mudah surat dicari. surat ke-42 ayat Ya ke-7. gitu, karena kalau cari ya Pak Ya, saudara Pak begini. Abraham, Pak Saudara Abraham diam begini. dulu. Tadi Pak yang Abraham diam dulu. Saya Tuh, khawatir giginya copot, Pak. ini Pak, yang makan. suka begitu yang selalu saya dengar di teman-teman Muslim. Ini cowok kok nggak mau. Maksud Ica tadi kan Al-Quran sudah dalam bentuk buku. Kenapa ketika turun itu hanya dalam bentuk ayat-ayat saja. Sementara itu kan sudah dalam bentuk, sudah ditulis oleh Allah. Dan kenapa hanya diturun kepada Nabi ayat ini, ayat ini, ayat ini dan sebagainya. Kenapa tidak diturunkan sekalian saja? Gitu yang saya tangkap dari Ica. Iya. Gitu ya. Jadi kan ibaratkan gini, yang tadi kan yang saya dapat nih dari Bang Zuma, kan menyatakan bahwa itu Al-Quran itu kan sudah ada, tetapi Allah mewahyukan. Nah, itu kan cerita, berarti itu kan cerita dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, makanya tertulislah itu Al-Quran. Bener dong? Kalau misalkan Al-Quran asli kan nggak ada nih, masih ada nih di yang kalian ibaratkan yang diimani dari teman-teman kan, Al-Quran itu masih ada nih di masih disimpan lah sama Allah gitu. Tetapi nggak tahu nih apakah benar itu. Ini yang saya dapat sih, tapi nggak apa-apa ya. Ini hanya pertanyaan aja. Ya anggap aja pertanyaan bodoh ya. Tetapi ya ini namanya kita orang awam ya, pengen tahu aja gitu. Jadi itu kan Al-Quran kan masih ada, berarti kan hanya wahyu saja. Itu yang dikatakan malaikat Jibril. Hanya malaikat Jibril mengatakan, oh ini dari Allah nih begini. Nah makanya disitulah Nabi Muhammad menyampaikan dan ditulislah gitu. Berarti Al-Quran yang dipakai sebenarnya itu hanya sekedar buku, dan itu hanya diibaratkan nih, seorang guru menceritakan, menerangkan. Nah itu ditulis oleh murid-muridnya. Nah jadi buku itu hanya sekedar buku gitu loh. Jadi karena apa? Karena yang sucinya itu disimpan gitu loh. Benar ya Bang ya?
Jadi yang sucinya itu disimpan, itu nggak tersampaikan. Kalau misalkan itu Al-Qur'an suci, otomatis ya Bang ya, Al-Qur'an itu langsung dikasih kepada malaikat Jibril. Ini enggak. Nah, jadi yang sekarang ini Al-Qur'an itu benar-benar itu hanya sekedar buku, dan itu hanya sekedar ibaratkan catatan bahwa murid-muridnya ini yang mencatat gitu loh. Jadi seorang guru menerangkan dan murid-muridnya ini mencatat gitu. Benar ya Bang ya? Jadi Al-Qur'an ini belum tahu nih. Dia ngomong Ini apa sih? belum tahu nih bentuknya. Ya kalau misalkan Abang bilang, dan demikianlah kami wahyukan Al-Qur'an kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota. Nah ini kan yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril, dan ini adalah penyampaian malaikat Jibril untuk kepada Nabi Muhammad gitu loh. Wah, pening kepalaku, Cak. Benar nggak Kepalaku sih? pening nih. Pening ya Bang ya? Iya, aku juga pening Bang, makanya bingung nih Al-Qur'an yang sebenarnya mana Ya gitu loh. Ica pening bukan karena apa? Karena elaborasi pertanyaan sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri gitu. Iya, jawabannya enggak yang Jawabannya udah ada dari tadi. Bang Zuma sudah menjelaskan, dalilnya jelas. Tadi Bang Juma ngejelasin, makanya aku langsung iniin gitu maksudnya. Oke. Ini siapa yang mute kan, oi? Gak tahu. Ya, mungkin. Cebi mungkin. Cebi, oi, nggak boleh Ceb. Aku lagi ngomong juga nggak boleh gitu dong. Si Cebi itu. Cebi. Bukan aku loh. Tak gigit lu ntar Cebi. Gitu. Jadi yang aku pertanyain itu, ini Al-Qur'an yang sebenarnya ini di mana gitu, yang kita anggap suci, yang benar-benar yang ditulis Allah ini di mana gitu. Berarti kalau misalkan malaikat Jibril menyatakan seperti ini, berarti itu kan hanya perkataan malaikat Jibril gitu, karena kan malaikat Jibril. Jangan core-core buku, Cah. Jorok. Ini buku aku sendiri, nggak apa-apa. Ini buku tulisan. Nah, berarti kan maksudnya sedangkan malaikat Jibril sendiri belum lihat nih Al-Qur'an yang sebenarnya, karena kan hanya diberitahukan kepada hanya memberitahukan tuh Allah hanya memberitahukan kepada malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril sendiri pun belum tahu nih isi Al-Qur'an ini, benar dong? Benar nggak sih? Maaf. Sorry. Udah dijawab tadi. Tadi udah dijawab. Jawabnya tadi udah tadi dijawab. Enggak, nggak ada jawaban. Cuman jawabannya ini kan dikasih kayak kamu tadi kan kasih aku ayat. Nah, ayatnya itu di Asy-Syura ayat 7 Cak. Nah, demikianlah kami wahyukan. Nah, itu kan malaikat Jibril yang menyampaikan kepada malaikat. Ya, itu tambahan jawaban karena Anda tadi mengatakan malaikat nggak tahu Al-Qur'an itu seperti apa, tulisannya seperti apa. Ini jawabannya. Nah, itu kan penyampaian malaikat Jibril. Karena kan yang diwahyukan, karena Allah kan mewahyukan saja, bukan memperlihatkan buku itu, buku Al-Qur'annya. Sudah dijawab juga oleh Bang Zuma bahwa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Qur'an itu bukan buku, oi. Tapi kan sudah ditulis katanya. Jadi kan yang saya tahu nih, yang saya dengar-dengar nih, bahwa Al-Qur'an. Oh, yang didengar-dengar kan tadi udah dijelaskan ini, ada dalilnya. Udah, berarti yang didengar-dengar itu udah dijelaskan tadi. Dari awal Ica datangnya didengar-dengar kan? Didengar-dengar kemarin dari teman gitu. Ini udah dijelaskan sama Bang Zuma, ada dalil-dalilnya. Tapi nggak apa-apa lah, terserah kalian lah. Tapi kan nggak dapat. Maksudnya nggak dapat aja. Maksud aku gini. Tidur. Ya, istirahat, ngopi dan istirahat. Shalom, selamat malam. Salam lagi. Salam itu bukan milik Kristen, woi. Ya. Salam itu Yahudi. Ya, mana-mana Yahudi dan Kristen beda. Yang Muslim mau klaim itu bagaimana ya kami bukan tetap klaim percaya. bagaimana. Yahudi yang mengklaim Shalom itu milik Yahudi. Ya, tetap kami menggunakan Shalom, haleluya. Nah, itu namanya apa tuh? Guguk. Bukan. Shalom itu salah satu nama Tuhan. Itu kami panggil Shalom dan